Jordi Amat merapat ke Persija Jakarta, nyaris jadi pemain termahal Liga 1. Ramadan Sananta gabung DPMM FC, siap ukir karir baru di Brunei. Mertua Pratama Arhan ungkap hal mengejutkan soal Patrick Kluivert. Fans harus tahu ini. Ramadan Sananta resmi buka lembaran baru dalam karir sepak bolanya. Striker muda timnas Indonesia ini kini bergabung dengan DPMM FC, klub asal Brunei Darussalam yang main di Liga Super Malaysia musim 2025-2026. Pengumuman resminya dilakukan pada Kamis 4 Juli 2025 waktu setempat. Langkah ini langsung jadi bahan pembicaraan hangat. Sananta bukan cuma sekedar pindah klub, tapi juga mulai petualangan internasionalnya yang bisa jadi batu loncatan penting dalam karirnya. Gimana enggak, dia bakal tampil di liga luar negeri, lawan-lawan baru, tantangan baru, dan tentunya peluang baru untuk berkembang. Dukungan buat Sananta pun berdatangan dari berbagai arah. Teman-teman satu tim di Timnas Indonesia ikut senang dan bangga. Kevin Dix yang baru aja pindah ke klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach kasih semangat lewat komentar singkat, "Good luck." Jay Itse juga nggak mau ketinggalan, ikut nyemangatin dengan "Good luck bro." Sananta sendiri memang dikenal sebagai striker yang punya insting gol tinggi. Sepanjang karirnya di Indonesia, dia udah ngoleksi 27 gol dari 90 pertandingan. Bukan jumlah yang main-main untuk pemain seusianya. Ketajamannya di depan gawang udah terbukti. Nah, buat yang belum tahu, DPMM FC itu klub unik. Meski berasal dari Brunei dan dimiliki oleh keluarga kerajaan, mereka justru ikut kompetisi Liga Super Malaysia. Jadi meski Sananta main di klub Brunei, lawan-lawannya tetap dari klub-klub kuat Malaysia. Kehadiran Sananta jelas diharapkan bisa jadi suntikan segar buat lini depan DPMM FC. Gaya mainnya yang agresif dan penuh semangat cocok banget buat menghadapi ketatnya persaingan di Liga Super Malaysia. Sekarang tinggal gimana Sananta bisa kasih pembuktian. Main di luar negeri itu bukan cuma soal skill, tapi juga mental, adaptasi, dan konsistensi. Tapi dengan semangat dan dukungan yang ada, kita yakin Sananta bisa bikin bangga Indonesia di pentas Asia Tenggara. Semoga sukses terus ya Sananta. Semoga dapat menit bermain yang cukup, pengalaman berharga, dan tentunya gol-gol indah yang bikin kita semua ikut bersorak. Mertua Pratama Arhan ungkap hal mengejutkan soal Patrick Kluivert. Fans harus tahu ini. Kali ini kita bahas kabar yang cukup menghebohkan dari kubu Timnas Indonesia, terutama soal pelatih Patrick Kluivert yang lagi-lagi jadi sorotan. Tapi bukan soal taktik atau strategi ya, melainkan kelakuannya setelah laga melawan Jepang. Jadi begini ceritanya. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia baru aja kalah telak 0-6 dari Jepang di laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini pastinya bikin kecewa banyak fans, apalagi yang udah bela-belain datang ke stadion di Osaka buat kasih dukungan langsung. Nah, yang bikin heboh bukan cuma hasil pertandingannya, tapi apa yang dilakukan sang pelatih Patrick Kluivert setelah laga tersebut. Ini bukan gosip sembarangan loh. Yang buka suara langsung adalah Andre Rosiade sebagai nasihat klub Semen Padang sekaligus mertua dari Pratama Arhan. Menurut Andre, 2 hari setelah kekalahan itu, Kluivert malah asik jalan-jalan ke Kyoto. Iya, liburan, bukan rapat evaluasi. Sementara para supporter dan pecinta bola tanah air masih nyesek mikirin hasil pertandingan, sang pelatih malah sibuk wisata. Andre menyayangkan sikap Kluivert yang dinilai nggak menunjukkan empati dan komitmen penuh terhadap tim. Harusnya ada evaluasi dulu dong, bukan langsung liburan. Apalagi ribuan fans udah ngorbanin waktu, tenaga, dan uang buat dukung langsung di Jepang. Nggak cuma soal liburan, Andre juga menyoroti fasilitas mewah yang dinikmati staf pelatih. Katanya, selama era Sinteyong, tiket kelas bisnis cuma dikasih 2 kali setahun. Tapi sekarang, semua staf Kluivert dapat kelas bisnis terus. Andre juga menyindir bahwa Kluivert terasa seperti pelatih tamu. Datang kalau ada pertandingan aja, tapi minim terlibat secara emosional dan teknis. Kita butuh pelatih yang benar-benar hadir, bukan cuma secara fisik, tapi juga hati dan pikirannya buat timnas. Meski begitu, kita sebagai fans tentu harap yang terbaik. Semoga Kluivert bisa membuktikan kualitasnya di ronde keempat nanti dan membawa Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Aminin dulu deh ya sob. Nah, gimana menurut kalian? Wajar nggak sih kalau Andre kecewa dengan sikap Kluivert? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Rumor panas sedang menyelimuti bursa transfer Liga 1 Indonesia. Salah satu bek andalan timnas Indonesia, Jordi Amat, dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan Persija Jakarta. Kepindahan ini tentu bukan berita biasa, mengingat status dan nilai pasar sang pemain yang tergolong fantastis untuk ukuran kompetisi lokal. Setelah kontraknya bersama klub Malaysia, Johor Darul Takzim, resmi berakhir, masa depan Jordi langsung jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Meski belum diumumkan secara resmi oleh pihak Persija, sinjal kepindahan bek berusia 33 tahun ini semakin kuat. Pasalnya, Jordi kedapatan mengenakan jersey Persija dalam sebuah unggahan yang ramai tersebar di media sosial. Bila benar bergabung, Jordi Amat akan menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad Macan Kemayoran. Berdasarkan data dari Transfermarkt, ex-pemain Spanyol itu memiliki nilai pasar sebesar 11,30 miliar rupiah. Angka ini secara otomatis menggusur posisi Rizky Ridho sebagai pemain termahal Persija yang sebelumnya bertengger di angka 9,56 miliar rupiah. Namun, meski unggul dari semua rekan setimnya, Jordi ternyata belum menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Liga 1 secara keseluruhan. Predikat tersebut kini dipegang oleh Tijmen Gopel, pemain asing anyar milik Bali United. Pemain asal Belanda itu tercatat memiliki nilai pasar sekitar 12,17 miliar rupiah, menjadikannya sebagai pemain paling bernilai di kompetisi musim depan. Kendati begitu, kehadiran Jordi Amat tetap menjadi kabar besar bagi Persija Jakarta. Bukan hanya karena statusnya sebagai pemain naturalisasi yang punya pengalaman di Eropa dan Asia, tapi juga karena kualitasnya yang terbukti mampu memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Jika semua berjalan sesuai prediksi, transfer ini bukan hanya mengangkat nama Persija, tapi juga akan semakin menaikkan pamor Liga 1 sebagai kompetisi yang semakin serius dalam mendatangkan pemain-pemain berkelas. Sekarang tinggal tunggu pengumuman resminya saja. Akankah Jordi Amat benar-benar menjadi tembok baru di lini belakang Persija Jakarta? Kita nantikan saja kejutan berikutnya di bursa transfer musim ini. Gimana menurut kalian?